Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin ini saya lakukan pembongkaran ini dari tanaman porang usia 2 musim. Sebenarnya untuk musim kedua ini 2021 ini saya sebenarnya pesimis untuk bisa panen umbi porang. Saya pesimis karena di lahan saya ini 100% itu batangnya roboh dimakan jamur. Jadi awal mula diserang jamur itu di awal Februari, Maret, April, dan terakhir Mei. Yang ini bulan awal Mei ini batangnya roboh serang jamur. Tapi alhamdulillah dari 100% yang terserang jamur, batangnya yang roboh dimakan jamur, alhamdulillah 100% itu umbinya utuh, tidak ada satupun yang dimakan jamur. Seperti teman-teman yang bisa saksikan sekarang ini, inilah umbi porang yang saya dapatkan dari hasil panen 2 musim. Dan pertumbuhan umbinya juga, ukurannya umbinya juga itu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi tidak semuanya besar, Jadi dari tanaman porang yang saya tanam di musim pertama itu saya tanam 3 ons. 3 ons umbi porang itu dari 25 biji katak. September 2019 saya tanam. Saya sebenarnya tanam porang sini hanya coba-coba karena tempat tinggal saya dataran rendah dekat laut. Saya tinggal di kompleks pelelangan ikan Poterek, Kota Makassar. Di sini ketinggiannya hanya -5 mdpl, sangat rendah. Tapi alhamdulillah tanaman porang itu bisa tumbuh dengan baik. Dan di sini saya tanpa naungan, sama sekali tanpa naungan, langsung langit, tanpa naungan. Jadi saya hanya coba-coba untuk tanam porang dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus. Sekarang saya akan coba timbang dari porang usia 2 musim ini, mulai dulu dari yang terbesar. Ini. Ini mulai dari 0. Dari 0. Ini beratnya 2,3 kilo. 2,3 kilo beratnya. Kemudian yang ini. Kalau ini beratnya 1,1 kilo lebih. Beratnya 8,3 ons. Ini beratnya 7,9 ons. Jadi ukuran umbinya di sini teman-teman itu beda-beda. Ini 5 ons. Ini 3,2 ons. Ini 3 ons juga. Ini 4,2 ons. Ini ada yang kecil juga. Ini 1 ons lebih. 1,2 ons. Jadi teman-teman untuk umbinya ini ukurannya beda-beda.
ada yang 1 ons, 1,2 ons, ada 2 ons lebih, 3 ons lebih, 5 ons, 8 ons, 1 kilo, dan yang paling besar 2, di atas 2 kilo tadi, 2,3, 2,2 kilo. Jadi alhamdulillah ternyata tanaman porang itu bisa tumbuh di dataran rendah sekalipun itu bisa tumbuh dengan baik. Pupuk yang saya gunakan nanti teman-teman, pupuk yang saya gunakan itu di musim pertama saya menggunakan kompos dan hormon hantu, hormon pertumbuhan dan hormon pembuahan. Kemudian untuk di musim kedua ini saya menggunakan itu urin kelinci dan kompos. Dan inilah hasilnya. Dan ini lahan saya ini luasnya hanya 2 meter persegi. Luasnya hanya 2 meter persegi, tidak besar ya. Dan tanam porang juga tanpa naungan, teman, langsung langit. Jadi sini panasnya ya luar biasa karena dekat laut. Jadi ini alhamdulillah inilah hasil panen umbi porang dari usia 2 musim. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tanaman porang yang batangnya roboh diserang jamur ternyata hanya merobohkan batangnya saja dan tidak sampai makan umbinya. Sebenarnya kalau porang ini tidak diserang jamur, kalau dia diserang jamur misalnya batangnya roboh di bulan Mei tidak masalah karena itu sudah dekat-dekat masa dorman. Tapi kalau dia di awal Februari, Januari kena jamur batangnya roboh, maka pertumbuhannya itu terhenti di bulan Februari. Kalau dia kena batangnya roboh di bulan Mei, itu alhamdulillah insya Allah itu bisa besar umbinya, bisa 1 kilo 2 kilo. Seperti ini contohnya, ini roboh di bulan Mei, alhamdulillah beratnya bisa 2,3 kilo. Kalau yang di sini yang roboh di bulan Februari itu beratnya 1 kilo lebih. Tadi kita sudah timbang itu 1 kilo lebih. Beratnya yang di bulan Februari itu batangnya roboh diserang jamur. Kalau dia bulan Mei batangnya roboh diserang jamur, insya Allah umbinya bisa sebesar ini, 2,3 kilo insya Allah. Tapi karena batangnya roboh di bulan Februari, masa dormannya masih jauh, masih ada 3 bulan sampai 4 bulan, jadi pertumbuhannya terhenti. Dan untuk tanaman porang di musim pertama yang saya tanam di sini itu yang saya lihat ya, itu tumbuh tunas 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali tumbuh tunas, dan setiap tunas hanya menghasilkan 1 bibit kata. 1 bibit kata. Hanya dia tumbuh di percabangan saja dan besar katanya. Kemudian untuk di musim kedua ini itu tumbuh tunas 1 sampai 2 kali. Ada sebagian tumbuhnya cuma 1 tunas, ada sebagian tumbuh sampai 2 kali. Dan alhamdulillah inilah hasilnya. Jadi saya tanam porangin di sini teman, saya uji coba ini saya tanam dari bibit kata ya. Jadi bibit kata itu saya beli itu 3 ons, itu 3 ons itu isinya hanya 25 biji. 25 biji bibit kata. Di sini. Waktu di musim pertama saya tanam itu hasil panennya itu paling kecil itu umbinya 1 ons dan paling besar itu umbinya 7 ons. Musim pertama ada 1 ons, 2 ons, 4 ons, 7 ons. Tapi kebanyakan itu dan kebanyakan itu umbinya itu 3 ons, 4 ons untuk di musim pertama. Di musim kedua ini seperti ini juga, masih kecil, ada sedang, ada besar. Jadi sebenarnya kalau untuk kita di lahan ini, di yang kecil-kecil ini yang untuk yang kecil-kecil ini bisa ditanam kembali.
dan insya Allah satu musim ke depan itu beratnya bisa 1 sampai 2 kilo mungkin ya, mungkin. Dan insya Allah umbi-umbi yang besar-besar ini saya akan coba untuk jadikan chips porang. Saya akan coba iris-iris dan jemur. Sedangkan umbi yang kecil-kecil ini saya akan coba tanam kembali di sini. Saya tanam kembali dan untuk musim pertama, musim kedua saya kan cuma tanam porang saja di sini. Untuk untuk di tahun ini 2021 insya Allah saya akan coba tumpang sari, jadi tanaman porang dan jahe merah. Nah, ini bibit jahe merahnya sudah ada. Insya Allah saya akan coba di sini tumpang sari, porang dan bibit jahe merah. Dan jahe merah kira-kira pertumbuhannya bagaimana? Alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel Porang Sinjai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.